Hidup lagi capek-capeknya malah ketempelan hantu gimbal. Si hantu jahat yang berwujud bayangan dengan berambut gimbal ternyata bertekad buat ngintilin lo kemanapun lo pergi. Sebenarnya yang bikin serem adalah si iblis ini bisa mengintip isi hati lo sehingga ia bisa tahu rahasia terdalam yang pengen lo umpetin. Hal apes inilah yang lagi kejadian sama Gosanyong yang nggak sengaja menyentuh benda keramat berupa bando merah yang bikin dia jadi ketempelan. Si hantu remaja yang mudah tantrum ini setelah mengintip isi hati Sanyong langsung dia mulai ngebunuh-bunuhin orang yang ada di sekelilingnya. Bagi manusia cemen kayak gue, nonton drama horor kayak gini tuh bener-bener butuh perjuangan. Biasanya kalau lagi nonton sih banyak di pause aja, atau kadang-kadang gue mute aja deh. Pokoknya nonton drama Revenant ini hati gue tuh kayak sinyal HP di pegunungan alias lemah. Walau seremnya ampun-ampunan, bikin gue kagetan terus, bikin gue jadi banyak istighfar, tapi drama ini tuh beneran gak bisa berhenti ditonton. Emang secandu itu. Dramanya berhasil bikin gue yang penakut ini jadi bertekad buat nonton dramanya sampai tamat. Walaupun saking keponya, kelar nonton dijamin pasti parno kalau lihat cermin. Jadi berikut ini adalah beberapa alasan kenapa lu harus nonton drama Revenant walaupun kalau malam lu jadi takut kalau ada yang ngetuk pintu. Jangan dibuka. Alasan pertama kenapa lo harus nonton drama Revenant adalah banyaknya plot twist yang dijamin bakal bikin lo terhenyak. Dari awal nonton gue udah ngerasa bahwa plot dari drama Revenant ini tuh rapi banget. Selain ada plot utama pencarian identitas si hantu gimbal ini sebagai benang merahnya, ada juga banyak kasus lain yang menarik dan bikin drama ini jadi makin seru. Mulai dari hantu lapar yang kerjanya ngincer orang-orang yang suka dengki ngeliat kesuksesan orang lain. Siapa tuh? Ada juga kampung para lansia yang dijadiin tempat nongkrong para hantu karena arah mata anginnya disabotase. Dan masih banyak lagi kasus-kasus lain yang menarik di drama ini. Banyaknya plot twist dalam menjalankan misi untuk mencari identitas hantu gimbal ini bikin kita jadi susah nebak sebenarnya ini alur ceritanya tuh mau dibawa kemana. Dramanya pokoknya udah berhasil bikin gue jadi penasaran banget. Alasan berikutnya kenapa lu harus nonton drama Revenant adalah tim pencari hantu yang solid. Hal menarik dari drama ini adalah terbentuknya tim pencari hantu yang solid dan punya chemistry tinggi walaupun mereka punya latar belakang dan motif yang beda-beda. Gosanyong adalah anak dari Profesor Go Gangmu yang ketempelan hantu juga. Setiap kali dia kerasukan dan mulai bersenandung dengan ekspresinya yang naif, itu gue langsung merinding sih, sumpah serem banget. Ada juga Yom Hae-sang, ia adalah seorang profesor folklore atau dosen antropologi yang mempelajari tentang mitos dan budaya. Ibunya dibunuh oleh si hantu gimbal yang bikin dia jadi bertekad untuk memusnahkannya. Member terakhir adalah seorang detektif ganteng yang jutek dengan mukanya yang selalu kelihatan ngantuk, tapi makin lama dilihat kok makin gemes ya. Ia adalah Lee Hong Se, yang awalnya dia ngerasa skeptis ya sama masalah hantu-hantuan ini, tapi lama-lama jadi terpengaruh karena ia nemuin banyak banget kasus aneh yang tidak terselesaikan. Mereka akhirnya bekerja sama untuk mencari identitas si hantu gimbal ini yang berasal dari puluhan tahun yang lalu. Mereka menelusuri berbagai kasus yang berkaitan supaya ketahuan ini sebenarnya hantu ini harus diapain dan gimana cara memusnahkannya. Alasan berikutnya kenapa lo harus nonton drama Revenant adalah romance tipis yang bikin gemes. Dari awal gue udah tahu kalau drama ini genrenya horor ya, bukan romance. Jadi emang romansnya tuh tipis banget, setipis keimanan gue, tipis banget. Kali lagi gue tekankan bahwa genrenya bukan romance. Jadi kenapa juga lo mengharapkan sesuatu yang ambigu? Gue maksudnya. Kenapa juga plotnya harus dibikin kalau si detektif imut ini satu sekolah sama Sanyong? Dan kenapa juga harus ada adegan flashback di mana si detektif ini ngeliatin Sanyong diem-diem ketika lagi kerja di minimarket? Terus kenapa juga harus ada aura melindungi dan mengayomi yang begitu besar terpancar dari diri si detektif ini? Kenapa coba? Kan gue jadi ngarep. Tapi ya udahlah ya, sekali lagi kan emang genrenya bukan romance. Jadi kalau lo ngarep ya lo aja yang bego. Gue maksudnya yang bego. Jadi gimana menurut lo? Apakah lo juga berani nonton drama Revenant ini? Adegan manakah yang paling bikin lo ngerasa serem? Tulisin di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Annyeong!